warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya dan Abiyu akan menjelaskan tentang membandingkan pencairan es di air tawar dan air garam. Yang pertama ada observasi masalah. Ketika es dimasukkan ke dalam air tawar, es biasanya mengapung di permukaan dan mencair secara merata. Namun, saat es dimasukkan ke dalam air garam, pencairannya cenderung lebih lambat dan air yang terbentuk dari leher-leher es mengendap di bagian atas karena perbedaan massa jenis. Perbedaan kecepatan pencairan ini menimbulkan pertanyaan, apakah kadar garam dalam air memengaruhi lanjut pencairan es dan bagaimana pengaruh perbedaan massa jenis larutan terhadap proses pencampuran antara air leher es dengan air sekitarnya. Rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan laju pencairan es di dalam air tawar dan air garam? Kajian pustaka. 1. Depresi titik beku atau freezing point depression menambahkan garam ke air, menurunkan titik beku larutan secara termodinamika. Adanya zat larut menurunkan potensial kimia pelarut sehingga padatan atau es berada pada keseimbangan pada suhu yang lebih rendah. Akibatnya, lapisan larutan garam dingin di sekitar es cenderung mempertahankan suhu rendah dan memperlambat kelelehan dibandingkan air murni pada kondisi yang sama. Ini adalah sifat koligatif yang tergantung pada jumlah partikel terlarut, bukan jenisnya. Sumbernya ada dari Chemistry Libre, teks Wikipedia. Kajian pustaka. 2. Massa jenis dan konveksi. Pola pencampuran berbeda. Air tawar pada suhu ruang, air lelehan dari es 0 derajat sedikit lebih rapat atau lebih berat daripada air sekitar yang lebih hangat atau 20 derajat Celcius, sehingga tenggelam dan memicu konveksi air hangat naik menggantikan membawa panas segar ke permukaan es. Aliran ini mempercepat pencairan. Data densitas air menurut suhu mendukung bahwa 0 sampai 4 derajat Celcius lebih rapat daripada 20 derajat Celcius. Sumbernya dari air garam. Air laut atau larutan garam memiliki jenis lebih tinggi dibandingkan air tawar pada suhu yang sama. Air lelehan dari es yang tawar tetap lebih ringan daripada larutan garam di sekelilingnya, sehingga cenderung mengambang sebagai lensa air tawar yang dingin di atas. Lapisan ini mengisolasi es dari massa air asin yang lebih hangat di bawahnya, mengurangi suplai panas konvektif dan memperlambat peleburan. Konsep ini sering ditunjukkan pada demonstrasi laboratorium atau kelas. Sumbernya dari NOAA, The Open University, dan Belgium Glassmet. Tantangan kerja. Yang pertama adalah siapkan larutan garam, campur 2 sendok makan garam ke 200 ml air, aduk sampai larut. Melabel wadah air garam, siapkan gelas lain berisi volume air sama dan melabel dengan air tawar. Yang kedua, samakan kondisi awal. Pastikan kedua gelas berada di tempat yang sama, jauh dari sinar matahari atau kipas langsung. Yang ketiga, masukkan es secara bersamaan. Ambil 2 es batu yang ukurannya sama, saat yang sama, dituangkan 1 ke air tawar dan 1 ke air garam. Mulai stopwatch. Yang keempat, setiap 5 menit, 10 menit, dan 15 menit, catat perkiraan ukuran es atau foto dari samping dan fenomena aliran pewarna gelembung arus dibandingkan waktu leleh total. Biasanya air tawar lebih kecil daripada air garam, lebih cepat meleleh dari air tawar. Menjelaskan dengan densitas dan konveksi. Air tawar, lelehan dingin tenggelam, membawa air hangat ke atas, mempercepat leleh. Air garam, lelehan tawar mengapung di atas air garam, menyelimuti es, transfer panas yang hambat. tabel percobaan. Yang nomor 1 adalah air larutan. Di sini waktunya sama semua, namun hasilnya berbeda dikarenakan penjelasan yang saya sampaikan tadi bahwa air garam itu tuh menghambat dari pencairan es batu tersebut yang membuat air tawar hasil akhirnya itu lebih banyak yang mencair es batunya.
Analisis data. 1. Perbandingan kecepatan pencairan es. Pada air tawar, volume meningkat cepat ada yang lebih besar dibandingkan pada air garam. Pada menit ke-15, kenaikan volume dari tawar mencapai sampai 25 ml. Sedangkan pada air garam hanya 18 ml. 2. Faktor penghambat pencairan. Kehadiran garam membuat titik beku air menurun. Fenomena depresi titik beku, sehingga es mencair lebih lambat dalam larutan garam. Yang ketiga, pola pertambahan volume. Air tawar menunjukkan peningkatan volume yang semakin cepat seiring waktu, 5 sampai 10, 30 ml. Air garam justru cenderung melambat, 5, 8, 5 ml. Simpulan, dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa es mencair lebih cepat di dalam air tawar dibandingkan di air garam. Hal ini terjadi karena perbedaan massa jenis dan kadar garam mempengaruhi pencampuran air lelehan es dengan cairan sekitarnya. Dengan demikian, kandungan garam dalam air berpengaruh terhadap laju pencairan es. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok tanaman oke. Saya ingin bertanya, apakah wadah juga berpengaruh terhadap melelehnya es dari yang kalian uji juga akhirnya? Misal kayak gelasnya tadi yang di situ kan kayak kardus kan. Nah, kalau misal gelasnya beling gitu gimana? Tapi akhirnya sama yang kalian uji, nah itu gimana? Berpengaruh apa enggak? Makasih. Saya akan menjawab di yang datang. Pertanyaannya adalah apakah wadah akan mempengaruhi? Tentunya ia mempengaruhi, karena kan ada beberapa bahan dari wadah itu bisa menyerap panas lebih cepat. Maka dari itu wadah itu salah satu variabel terikat di eksperimen kali ini. Jawab? Ya, betul. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya